Shalom. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat datang kepada para jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Indah. Dan terkhusus bagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, adakah yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu? Diundang untuk berdiri jika ada. Selamat datang di GKI Cipinang Indah Bapak Ibu. Jika membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja. Adapun kebaktian kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ferawati Hia dengan tema Hati Seorang Pemimpin. Untuk warta kita minggu ini adalah yang pertama, doa syafaat. Doa syafaat Komisi Usinda akan diadakan pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 11.00 WIB bertempat di ruang rapat utama dengan Penatua Tugas, Penatua Ria Toding, dan diundang untuk seluruh jemaat untuk ikut serta dalam doa syafaat ini. Yang kedua, seminar Health Talk. Kegiatan seminar Health Talk diundur menjadi hari Sabtu tanggal 21 September 2024 dengan topik The Silent Killer atau kenali dengan baik kanker serviks dengan narasumber Dr. Joni Nurung SPOGK dan Dr. Paulina Toding MGizi SPGK. Pada pukul 10.00 WIB dan bertempat di lantai dasar GKI Cipinang Indah. Komisi Kesmas GKI Cipinang Indah mengundang jemaat dan simpatisan untuk hadir bergabung dalam acara ini, terkhusus untuk kaum wanita, baik itu kalangan remaja, pemudi, dewasa, serta usinda. Warta yang ketiga, Persekutuan Pasutri Muda. Persekutuan Pasutri Muda akan diadakan pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 16.00 WIB dengan topik Mertua dan Menantu. Pembicara Pendeta Grace Bustami. Dimohon juga kehadirannya untuk seluruh pasangan muda yang ada di GKI Cipinang Indah untuk boleh hadir di acara Pasutri tersebut. Warta yang keempat, formulir calon penatua. Pada akhir bulan Maret 2025 yang akan datang, beberapa orang penatua akan mengakhiri masa pelayanannya di GKI Cipinang Indah. Marilah kita menyampaikan usulan calon penatua untuk periode pelayanan 2025 hingga 2028. Umat kekasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan Allah kita di mana saja, setiap kala. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Surya perkasa dan
Umat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SDK 4 Penabur dengan judul Amani Utupe. Jalan kami yang berat, amani untuk menautawi. Kami besar, amani untuk menautawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk menautawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk menautawi. Yang gelap, amani untuk menautawi. Yang berliku dan yang menyesal, amani untuk menautawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk menautawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk menautawi. Haleluya, haleluya, amani untuk menautawi. Haleluya, haleluya, amani untuk menautawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk menautawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk menautawi. Amani untuk menautawi. Amani untuk menautawi. Terpujilah Tuhan atas pujian dari anak-anak SDK 4 Penabur. Umat kekasih Tuhan, dalam Markus 7 ayat 15 Yesus bersabda, "Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya." Bagi Yesus, ternyata yang ada di dalam kita ini, di dalam hati kita ini begitu penting. Menjadi pemimpin bagi banyak orang atau menjadi pemimpin atas diri kita sendiri membutuhkan hati yang bersih. Bahkan memberi dukungan dan kritikan terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin juga membutuhkan hati kita yang bersih. Itu semua agar kita bisa menikmati dan menjalani kehidupan yang berintegritas dan menghadirkan pencerahan. Apakah hati yang bersih telah menjadi hati yang kita cari? Telah menjadi hati yang kita bagi? Renungkanlah di hadapan Tuhan secara pribadi.
Bapa kami yang baik, ampunilah kami karena hidup kami belum sebersih yang Tuhan harapkan. Tidak jarang dalam tindakan yang baik sekalipun, pikiran dan perasaan kami masih kotor. Kami menyimpan tipu daya dan manipulasi, juga agenda tersembunyi dan ambisi pribadi. Sungguh ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu, supaya dalam pimpinan Roh-Mu yang penuh kasih, hati kami pulih, memancarkan kasih-Mu yang peduli bagi dunia tempat kami hidup ini. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Amin. Kepadamu aku datang, oh Tuhan, ku datanglah di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Buat aku tanah subur dan hatiku bukalah, agar tumbuh yang Kau tabur dan berlimpah hasilnya. Buniku terangilah, firman-Mu tanamkanlah. Umat kekasih Tuhan, Yakobus 1 ayat 17 sampai 18 mengabarkan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PS Wilayah 3 dan 4 dengan lagu Dialah Segalanya.
Pujian yang menguatkan kita semua, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas pujian dari PS Wilayah 3 dan 4. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang maha baik yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan boleh persekutukan. Bukan karena kemampuan kami, tapi karena Engkau yang boleh melakukannya bagi kami ya Tuhan. Karena itu saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan di tengah persekutuan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang boleh berbicara secara pribadi bagi kami di tengah segala pergumulan kami masing-masing. Untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan ini. Berkati juga hamba-Mu di dalam segala kelemahannya, biar apa yang dikatakan seturut dengan kehendak-Mu. Dan mampukan setiap kami untuk mengerjakan firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman hidup kami berdoa dan berserah. Amin. Bacaan pertama bagi kita hari ini menurut Ulangan 4 ayat 1 sampai 2 dilanjut dengan ayat 6 hingga 9. Ulangan 4 dimulai ayat 1. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita berseru kepadanya, bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan kali ini diambil dari Mazmur 15 yang akan kita nyanyikan secara berbalasan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, dengan
dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang Boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia kan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua bagi kita hari ini menurut Yakobus 1 ayat 17 hingga 27. Yakobus 1 dimulai ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya, lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita
ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Injil bagi kita hari ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, dilanjutkan ayat 14 dan 15, kemudian ayat 21 sampai 23. Markus pasalnya yang ke-7 dimulai dari ayatnya yang pertama. Orang-orang Farisi mengerumuni Yesus bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan saksama, karena mereka sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dan adat istiadat manusia kamu pegang. Dilanjutkan ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 21. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita itu mengenai pemimpin. Hati seorang pemimpin. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal pemimpin, pasti dalam benak kita kemudian akan menghubungkannya dengan orang-orang tertentu. Bisa menunjuk pada para presiden, pemimpin dunia. Bisa juga tokoh-tokoh bersejarah dari masa lalu, Lincoln, Roosevelt, Franklin, Mandela, dan lain sebagainya. Tapi juga bisa dalam benak kita muncul direktur, manajer, atasan kita di tempat kita bekerja. Atau juga kita bisa memikirkan kepala rumah tangga di rumah kita gitu ya. Jadi suami, atau juga para pemimpin gereja, para penatua dan pendeta di jemaat juga adalah pemimpin di tengah jemaat. Pemimpin sejatinya menunjuk pada mereka yang memiliki otoritas formal yang diberikan, yang diakui oleh masyarakat, bahkan oleh dunia. Pemimpin biasanya menunjuk pada mereka yang memiliki otoritas formal itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sejatinya setiap kita juga adalah pemimpin. Mengapa? Kita juga memegang otoritas. Bukan otoritas formal, tetapi otoritas personal. Masing-masing kita memegang otoritas atas diri kita sendiri. Kita berhak menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang akan kita jalani. Dan dengan demikian setiap kita adalah pemimpin. Dengan kata lain, kita semua pemimpin. Dan sejatinya otoritas personal akan mempengaruhi
pembentukan para pemimpin di tengah masyarakat. Para pemimpin harus dimulai dengan bisa memimpin dirinya sendiri. Jika seseorang bisa memimpin dirinya sendiri dengan baik, maka ia bisa menjadi pemimpin yang baik. Tetapi jika dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri, maka bisa dipastikan dia juga tidak bisa memimpin orang lain dengan baik. Dengan kata lain, otoritas personal ini, kepemimpinan pribadi ini akan menjadi fondasi yang mempengaruhi kepemimpinan komunal di tengah masyarakat, di tengah dunia tempat kita berada. Lalu pertanyaannya adalah, pemimpin-pemimpin itu harus seperti apa? Bagaimana karakter yang harus dimiliki? Musa dalam bacaan kita yang pertama menunjukkan bagaimana setiap orang Israel harus memimpin dirinya sendiri untuk pertama-tama mengambil komitmen, mengarahkan hati hanya kepada Allah. Tidak boleh diarahkan kepada ilah lain. Mereka harus mengarahkan hidupnya kepada Allah. Ketika mereka mengarahkan hati kepada Allah, maka mereka akan taat pada kehendak Allah. Kemudian barulah yang kedua, mereka diminta untuk memperkenalkan siapa Allah, siapa Tuhan dan hukum-hukum Tuhan kepada anggota keluarganya, kepada generasi setelahnya dari kaum keluarganya sendiri. Mengarahkan hati kepada Allah ditandai dengan komitmen untuk mau hidup dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa ditawar lagi. Seseorang yang hidup dan menjadi pemimpin yang mengarahkan hati kepada Allah, oleh pemazmur dikatakan dia adalah sosok orang yang layak untuk singgah, menumpang, berdiam di rumah Allah. Mengapa? Karena mereka memiliki nilai, value yang dimiliki seorang pemimpin yang sejati. Dia akan berusaha agar perkataan dan perbuatan itu selaras. Jadi enggak cuma jago teori, omongan atau tulisan, tetapi juga mereka mengerjakan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka katakan, itu yang mereka perbuat. Hidup mereka layak di hadapan Allah karena itu. Mereka belajar untuk jujur dan tulus dalam hidup mereka. Mereka memiliki hati kepada sesama. Mereka mau menghormati orang lain, tidak hanya menghormati diri sendiri. Mereka tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Semua value ini sejatinya bersumber dari Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan dengan demikian, ketika value ini diperlihatkan dalam kehidupan, maka sejatinya kita sedang mencerminkan karakter Allah dalam hidup kita. Dari mana semua karakter itu kita ketahui? Tentu kita mengetahui itu semua hanya dari firman Allah. Gak bisa dari tempat lain. Dan karakter itulah yang kemudian juga kita ajarkan kepada generasi berikutnya. Kita bisa mengetahui bahwa pemimpin sejati atas diri kita sendiri adalah orang-orang yang tidak hanya mau mendengarkan kehendak Tuhan, itu yang disampaikan dalam Yakobus tadi, tetapi juga yang mau melakukan kehendak Tuhan itu di dalam hidupnya sehari-hari. Jadi bukan cuma orang yang senang dengerin khotbah Bapak Ibu, tetapi mengerjakannya juga dalam hidupnya. Tidak hanya senang mendengarkan lagu-lagu rohani, tetapi mengimaninya dan memegangnya dalam kehidupan. Mengapa menjaga perkataan itu jadi salah satu yang penting? Setiap pemimpin yang baik perlu menjaga perkataannya agar tidak menyakiti orang lain yang ia pimpin tentunya. Menjaga perkataan agar tidak sembarangan ketika diucapkan. Menjaga perkataan agar tidak menimbulkan berbagai polemik
Di kemudian hari, seorang pemimpin yang baik selalu mempertimbangkan perkataan yang ia ucapkan. Tidak sembarangan dan tidak hanya sekedar sebuah celetukan. Dia akan berupaya berkata-kata juga dengan bijak. Ini penting. Dia akan mendengarkan kehendak Tuhan, kemudian mengerjakannya, melakukannya dalam hidupnya. Dan pasti ia akan melakukan itu dengan hati. Diperlukan hati yang murni untuk menjadi pemimpin. Baik atas diri sendiri pun juga akan sesama. Tanpa hati yang murni, kepemimpinan personal dan juga komunal hanya akan seperti cangkang yang kosong. Terlihat kuat dari luar, tetapi sejatinya dia keropos dan akan mudah untuk hancur. Tampak mengikuti aturan, tapi sebenarnya tidak beraturan. Terlihat mementingkan orang lain, padahal sebenarnya mementingkan diri sendiri. Karena tindakannya hanya demi acungan jempol dari orang lain, pengakuan dari sesamanya, bukan dalam kesungguhan untuk diperbuat, dikerjakan. Pemimpin yang sejati itu bukan sosok yang rindu untuk dinilai baik oleh manusia, Bapak Ibu, tetapi dinilai baik oleh Tuhan. Ketika ia mengambil keputusan bukan untuk sebuah popularitas, ketika ia bertindak bukan untuk dilihat oleh orang, ketika ia menolong bukan agar ia dipuji kemudian digandrungi oleh orang, ketika ia beribadah bukan hanya akan supaya dia kemudian dipandang rajin, tetapi benar-benar melakukan dengan kesungguhan. Bapak Ibu, kalau baca renungan warta hari ini saya membahas masalah ini. Bagaimana betapa seringnya kita ikut ibadah, tapi sebenarnya hati kita tidak dalam peribadahan. Betapa lebih seringnya kita membalas pesan dibandingkan kita memperhatikan apa yang kita nyanyikan atau apa yang kita dengarkan dalam khotbah. Tidak dengan kesungguhan, tubuhnya hadir, hatinya tidak hadir. Bagaimana dengan ibadah yang kita jalani? Kita perlu belajar bagaimana kita mengerti beragam aturan. Tapi aturan-aturan itu untuk kita pakai sendiri. Kita mengerti dan mengkritisi diri kita sendiri, bukan mengkritisi orang lain. Ketika kita hanya rindu dinilai bersih oleh sesama, maka kita akan seperti orang yang menggunakan baju yang bersih tetapi tidak mandi. Jadi masih kotor enggak? Ya masih kotor. Tapi kalau kita rindu dinilai bersih oleh Tuhan, maka kita akan benar-benar bersih. Ini yang perlu kita lihat. Karena itu tidak perlu lagi kita belajar menggunakan beragam ukuran menilai bukan diri kita tapi orang lain. Nilailah diri sendiri, jangan nilai orang lain. Biarkan Tuhan yang menilai dia, bukan kita yang menilai dia. Inilah yang Yesus kritik terhadap orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu betul mengkritik yang betul. Di satu sisi, ya betul, mereka mengkritik itu. Memang benar kan ya, pakai logika kita, kalau dari mana-mana mau makan pasti kita akan cuci tangan dulu. Itu baik, betul itu baik. Tetapi alangkah baiknya cukup dilakukan. Tidak perlu kemudian menegur orang lain karena apa yang diperbuatnya. Dan Yesus bahkan memperlihatkan sebenarnya mereka bukan pemimpin yang baik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ketahui. Mereka hanya menggunakan ukuran-ukuran untuk orang lain. Pemimpin itu
tidak hanya menjalankan aturan, tetapi menyikapi aturan, Bapak Ibu. Mereka perlu menilai apa yang mereka perbuat. Yesus tidak hanya mengkritisi masalah cuci tangan yang dipersoalkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Tapi Yesus mempersoalkan, kalau kita baca di ayat 9 sampai 13, Yesus mengkritik dan mempersoalkan bagaimana mereka menghindar dari kewajiban merawat orang tua dengan alasan mereka sudah kasih persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan itu percuma kalau mereka tidak menjalankan apa yang lebih tinggi yang diminta oleh Allah kepada mereka. Hukum Taurat jelas mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jelas hukum itu ada. Tuhan tidak mengkritik orang yang tidak sanggup memberi persembahan karena mereka merawat orang tua. Tapi mereka lebih mementingkan bagaimana memberikan persembahan supaya itu dilihat orang. Kemudian orang tua diabaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita pelajari hari ini kita bisa melihat betapa pentingnya kita punya hati yang benar dalam setiap bentuk kepemimpinan kita. Baik itu secara personal pun juga secara komunal. Pemimpin yang sejati bukan hanya tentang posisi, bicara soal posisi ataupun juga kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup kita dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Tentang integritas yang tidak tergoyahkan, tindakan yang nyata yang mencerminkan iman kita, dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Ketika kita memimpin keluarga, kita memiliki karakter-karakter ini, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita akan meneladankan iman kita kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada saudara-saudara kita. Kita akan mendidik anak-anak kita bukan hanya dengan tradisi yang kita terima dari orang tua kita, tapi mendidik mereka dalam iman dan kebenaran kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Amsal. Ketika kita menjadi pemimpin di tempat kita bekerja, kita akan menjadi sosok pemimpin yang adil dalam bersikap, penuh kasih sayang, yang berusaha untuk menyediakan, menciptakan lingkungan yang kondusif manakala bekerja, yang tidak hanya bikin anak buah stres dan takut, tetapi merasa enggan, respek, karena penerimaan kita terhadap mereka. Di tengah komunitas kita bisa menjadi pemimpin dengan memberikan teladan dalam kata, juga dalam sikap kita. Kita bisa menjaga apa yang kita perbuat. Kita bisa menjaga apa yang kita katakan. Tuhan mempercayakan kita tugas yang besar. Kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi di waktu yang bersamaan, mari kita juga mengingat, kalau seharusnya kita mengatakan, sekalipun kita ini pemimpin atas diri kita, sejatinya kita hanyalah hamba Tuhan. Bukan Tuhan yang menjadi hamba kita. Kitalah yang menjadi hamba Tuhan. Dan karena itu kita bisa mengatakan, kalau kita punya hati yang sebagai hamba, maka kita akan taat dan setia kepada Bapa. Ini lagu yang sering kita nyanyikan, Bapak Ibu. Kita mau menyembah kepada Dia, dan menyembah itu di dalam roh dan kebenaran sampai akhir hidup kita. Milikilah hati seorang pemimpin,
belajar dari Sang Pemimpin sejati. Amin. Umat kekasih Tuhan, sebagai bagian dari sejarah orang percaya, mari kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, dalam keberadaan kami ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi pemimpin atas diri kami. Dan biarlah kami juga boleh mengingat kalau Engkau adalah pemimpin sejati atas hidup kami. Karena itu kami mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dan percayakan bagi kami ya Tuhan. Sebagai gereja-Mu, ajarkanlah kami, komunitas umat beriman, untuk menjadi saksi Tuhan dalam hidup kami. Di tengah masyarakat di mana gereja-Mu berada, biarlah banyak orang mengenal Engkau dan segala karya kasih-Mu melalui kami ya Tuhan. Karena itu berkatilah dan sertailah GKI Cipinang Indah secara khusus. Dan di dalamnya terdapat penatua, pendeta, guru-guru sekolah minggu, para pengurus komisi, para pelayan ibadah dan aktivis. Berkati ya Tuhan, setiap hal yang mereka kerjakan hingga apa yang dikerjakan itu berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan Engkau. Kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang bergumul di tengah segala pergumulan, di tengah keluarga. Kami mohon Tuhan yang boleh berkati mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan keluarga. Tolong dan berkati, berikan hati yang mau merendah untuk memaafkan dan juga meminta maaf satu sama lain ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang bergumul dalam kondisi kehidupan perekonomian yang tidak baik. Tuhan juga yang boleh sertai dan tolong, sehingga mereka bisa menyelesaikan pergumulan itu ya Tuhan. Karena itu secara khusus bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mari Tuhan yang boleh sertai, sehingga mereka bisa menemukan pekerjaan yang tepat untuk menghidupi segala kebutuhan mereka dan juga untuk menjadi ladang pelayanan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang menempuh pendidikan di beragam jenjang. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga kemampuan mereka secara akademis bisa meningkat dan iman mereka pun semakin kuat. Kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami mau berdoa untuk Ibu Mona Lisa Dalawir, untuk Penatua Heru Nugroho, untuk Ibu Harmawanti Marheni, Ibu Muji Ngestuwati, Ibu Erni Koyun, Ibu Risma Hutajulu, istri dari Pendeta Nyoman Agus, Penatua Joko Kustrianto, Ibu Rahel Martiana, serta anakmu Levin Wijaya, keponakan dari Ibu Leni Siahaya. Tuhan,
Berkatilah mereka di tengah sakit penyakit mereka. Ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menyembuhkan, memulihkan mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menemani mereka dan menguatkan mereka. Sehingga mereka tahu mereka tidak sendirian berhadapan dengan sakit penyakit ini karena Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang baik dan indah bagi mereka. Karena itu Engkau sendiri yang boleh menolong mereka di tengah proses pemulihan mereka ini. Berdoa untuk keluarga yang mendampingi, merawat, menjaga. Tuhan anugerahkan kesehatan. Tuhan juga yang boleh menolong sehingga mereka bisa mengupayakan pengobatan yang baik. Bahkan mereka bisa memenuhi segala kebutuhan pengobatan itu ya Tuhan. Inilah seluruh permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, permohonan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Tuhan, dalam Mazmur 15 ayat 1, Daud melontarkan pertanyaan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita ketika kita boleh sedekat itu dengan Tuhan. Berkat dan penyertaannya sungguh mengagumkan, melimpahi kehidupan kita. Maka dari itu dengan rasa syukur, mari kita nyatakan persembahan kita, baik dalam bentuk transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah maupun yang akan kita sampaikan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan dengan menyanyikan Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tata-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdoa
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup pemberian-Mu yang boleh kami persembahkan juga kepadamu. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan kali ini, juga seluruh kehidupan kami selanjutnya, dapat menjadi bagian dalam karya kepedulian-Mu di tengah dunia ini. Di dalam Kristus yang memimpin kehidupan kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, mari peliharalah hidupmu selalu bersama dengan Tuhan. Mintalah Tuhan senantiasa menolong dan menguatkanmu dalam pikiran, perasaan, dan tindakanmu, sehingga kita bisa melakukan dan melawan godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tak bertegun. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah dan lanjutkanlah hidup saudara dengan berkat Tuhan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang memenangkan hidupmu, memimpinmu dan berhati bersih pada setiap pilihan dan langkah hidupmu. Hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Kebaktian kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Paduan Suara SDK 4 Penabur
serta paduan suara wilayah 3 dan 4. Kiranya terus berkarya dan terus menjadi berkat. Dan untuk kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Yang jahat Dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang.